Siap pemirsa Hidup Sehat TV One, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya Dr. Haikal, dan kami berduka cita ya, belasungkawa atas sejumlah bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, dan tentunya kami berharap semua masyarakat yang tertimpa bencana dapat kekuatan dan kesabaran, dan tentunya semoga bencana ini segera berakhir. Yes, betul sekali. Nah, kita beralih ke VT yang kita tonton ya. Itu adalah mengenai senam wajah nih, Dokter Haikal. Sekarang kan kalau misalnya lagi di rumah, biasanya gimana ya caranya supaya kita itu tetap ya kan mukanya tetap terlihat lebih fresh, walaupun di rumah aja nggak usah beraktivitas kemana-mana ya kan. Tapi kan tetap ya, apalagi ibu-ibu ya kan pasti banyak banget yang dikerjain, pengen tetap Betul banget, Arlin. Kayaknya nggak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga pengen nih wajahnya tampak lebih cerah, fresh, dan tentunya lebih glowing. Betul. Gitu. Nah, mumpung nih ya kan pemirsa di rumah, ini rekan saya itu adalah dokter anti-aging. Nah, pas banget nih untuk membahas sesi kita pada hari ini. Iya. Gimana nih Kak? Ini ada mitos atau fakta nih Kak, pijatan dan juga senam wajah ini dapat meningkatkan peredaran darah. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta karena dengan pijatan akan melancarkan aliran darah dan meningkatkan suplai nutrisi ke kulit wajah kita. Tapi dampaknya untuk kesehatan kulit tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut, Arlin. Oke. Nah, selain itu nih Kak, senam wajah katanya dapat mengencangkan kulit wajah dan juga supaya kulit wajah itu tidak mudah kendur. Ini fakta atau mitos? Iya, sayangnya ini adalah mitos, Dr. Arlin. Oh, mitos. Karena untuk membuat wajah terhindar dari kerutan, ya tentunya membutuhkan treatment ya, mulai dari skincare, terapi estetik, dan tentunya dikombinasikan dengan pola hidup sehat, tidur cukup, pola makan yang baik dan sebagainya. Betul, berarti tapi sesuai dengan fakta yang tadi nih yang pertama itu bahwa senam wajah itu pijat-pijatan itu bisa melancarkan peredaran darah. Berarti sekarang kita penting nih untuk pemirsa di rumah untuk tahu gimana sih caranya pijatannya kayak gimana? Apa cuma gini-gini aja? Ya kan Kak, gimana nih yang paling the bestnya atau paling terbaik kita melakukan senam wajah ini? Jadi senam wajah ini tentunya dilakukan ketika kita ada di rumah ya, dan pastikan kedua tangan kita ini dalam kondisi bersih. Ya. Betul. Apalagi di pandemi kan, kita mesti menjaga kebersihan tangan kita, dan tentunya menghadap ke cermin untuk bisa tahu gerakan seperti apa. Berarti ini gerakan yang bisa dilakukan sendiri ya? Betul. Oke, seperti apa nih Kak? Yang pertama adalah ini tangan udah bersih ya. Jadi yang paling awal adalah kita angkat kedua alis ya, kemudian dekatkan seperti kita mengkerutkan wajah kita. Nah, setelah itu kita mengkerutkan hidung kita seperti ini nih ya. Nah, selanjutnya semua gerakan ini dilakukan 5 repetisi. Oh, 5 repetisi. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yang ketiga kita menjepit bibir kita ya. Setelah itu gerakan mulut seperti kita mengucapkan huruf U. Ya. Nah, itu sama 5 kali juga, 5 repetisi. Nah, senam wajah ini dapat dilakukan pagi atau sore hari. Jadi dalam satu hari tuh kita bisa 1 kali ya Kak? Bisa sekali. Bisa 1 kali. Cukup sekali sehari. Nah, kemudian ya seperti ya tadi ya, kita gerakan mulut kita seperti bilang huruf U. 5 kali ya. Nah, setelah itu itu fungsinya adalah untuk supaya melancarkan aliran darah di sekitar mulut dan bibir kita. Ya. Nah, berikutnya adalah gerakan senyum. Jadi kita gunakan kedua telunjuk kita untuk menarik kedua ujung bibir. Nah, ditarik ya, tahan. Jadi tahan sekitar 5 detik, kemudian lepaskan satu persatu. Gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti ditahan. Wah, ini harus make sure tangan kita bersih ya. Betul. Harus make sure tangan kita bersih gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa gunakan pelembab ya. Jadi pelembab ini gunanya untuk membuat otot wajah kita lebih rileks ya. Jadi kita oleskan pelembab dan kita letakkan 4 jari kedua tangan kita di leher. Seperti ini. Ya, jadi ini fakta kalau
pelembab ini akan membuat otot kita lebih rileks. Oh. Nah, di gerakan di leher kita tarik seperti ini dengan 4 jari kita, ya. Seperti ini, lakukan 5 repetisi, ya. Ganti-gantian gitu ya dok ya, jadi nggak dua-duanya yang Betul. ditarik. Oke, jadi ganti-gantian. Nah, ini fungsinya untuk melancarkan aliran darah di otot leher kita. Oh, di otot leher. Kalau misalnya untuk pertanyaan semua wanita ya kan, untuk menghilangkan double chin itu bisa nggak sih dok? Itu sayangnya nggak bisa. Oh sayangnya belum bisa saudara-saudara. Tetap nggak apa-apa, yang penting usaha ya kan. Oke. Nah, berikutnya adalah kita letakkan jari tangan kita di rahang ya. Kemudian lakukan gerakan memutar. Dari belakang ke depan ya? Betul, atau depan ke belakang. Atau dari depan ke belakang juga bisa. Pelan-pelan. Nah, fungsinya untuk melancarkan aliran darah di sekitar rahang kita. Ya. Oke, nah dok, ini fakta atau mitos senam wajah dapat membuat kerutan pada wajah tidak mudah muncul dan membuat kita awet muda. Fakta atau mitos? Jadi sayangnya masih mitos. Oh, sayangnya masih Karena mitos. kerutan pasti akan muncul. Nah, untuk mengatasinya tentunya dengan tindakan seperti suntik botox ya, filler, atau juga dengan tindakan terapi estetik seperti operasi plastik misalnya. Oh gitu, oke. Tapi juga mungkin supaya tetap happy gitu ya, ya kan. Nah kalau suplemen kulit itu membantu nggak sih dok? Membantu karena mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas sehingga kulit kita tetap sehat. Oke, berarti nah dok terakhir deh dok, tipsnya nih dok, apalagi untuk semuanya yang lagi ada di rumah ya kan, PSBB lagi, supaya meskipun kita lagi WFO, kita lagi pusing pandemi ya kan, tapi tetap wajahnya tetap segar dan kencang. Tentunya sangat mudah ya, kita jalankan pola hidup sehat, pola makan dan gizi seimbang, kemudian juga tidur cukup, rutin olahraga, dan tentunya hindari stres dan lakukan treatment skincare, dan tadi yang saya katakan, lakukan senam wajah paling tidak sekali sehari. Yes, betul sekali. Wah, lengkap sekali nih ya, langsung dipraktekkan nih ya. Nah, ngomong-ngomong WFH nih ya, Dokter Haikal, banyak kan yang juga kita beraktivitas banyak di rumah, baik juga orang dewasa maupun anak-anak juga loh. Nah, ini sekarang nih tema kita yang selanjutnya mengenai anak-anak yang kalau misalnya dia jenuh, biasanya habis itu makan. Betul. Terus kita juga kadang-kadang orang tua bingung nih ya, aduh ini udah, main ini udah, main itu udah. Dia ajak sensory play udah gitu kan, akhirnya kita kasih udah cemilan aja, dia biar duduk gitu, kadang-kadang mikir gitu ya kan. Nah tapi itu sebenarnya ya kan, sebenarnya itu bahaya apa enggak ya, karena kan kita mikirnya anak gemuk biasanya lucu ya, gemes gitu. Kayaknya lucu, cabi-cabi gimana gitu ya, tapi ternyata ini enggak juga Dokter Alin. Nah kita akan membahas nih ya, bagaimana sih anak yang menggemukkan itu, apakah menggemaskan atau tanda bahaya. Nah kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.